Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku pasti diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang pamer dosa, pamer maksiat, yaitu orang yang berbuat dosa pada malam hari. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya dia dan Allah. Tapi tatkala pagi hari dia berkata, "Hei fulan, saya tadi malam berbuat ini dan itu." Padahal semalaman Allah telah merahasiakan semua dosa-dosanya. Orang yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman tidak akan diampunkan dosanya. Banyak dari kita saat ini yang tidak sadar. Kita kebablasan dengan kebebasan yang kita rasakan saat ini. Bahkan kita kadang-kadang berbuat dosa di kamar yang tidak ada orang tahu. Kita ekspos ke media sehingga orang sedunia tahu. Dan ini seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa terbendung. Tatkala pribadi kita selamat, tatkala keluarga kita selamat, maka akan terbentuklah sebuah lingkungan masyarakat yang selamat. Maka tatkala masyarakat kita selamat, maka pengaruh terbesar dari pendidikan selamat, berarti generasi kita akan selamat. Umat Islam sekarang ini bukan mahjub bil kafirin, tidak. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam sekarang tertutup oleh perilaku kita umat Islam. Mengaku Islam, tapi ternyata karakteristiknya jauh dari karakter dan akhlak Islam. Barang siapa mengusik kehormatan seorang muslim, semua kelemahannya diekspos, semua kekurangannya diekspos, maka Allah berjanji Allah akan mengekspos semua kekurangan naib orang ini sampai dia akan dijelek-jelekkan oleh keluarganya sendiri. Semuanya lahir tanpa keinginan dan tanpa niat. Ini terbukti dan ini fakta bahwasanya semua manusia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya bagi yang merasa milik Allah, bagi merasa yang dirinya lahir tanpa niat, tanpa keinginan, maka Allah berfirman, sungguh kita semuanya ini milik Allah, dan sungguh pasti kita akan kembali kepada Allah. Walaupun mungkin kita tidak suka, pasti kita akan kembali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayya jama'atal musallin, as'adakumullah naharakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat sesami mulja, alhamdulillah melalui mimbar yang mulia ini, dalam waktu yang betul-betul berkah ini, yang semuanya telah ditentukan dari A sampai Z, segala amalan yang harus diamalkan dalam acara saat ini. Subhanallah, kita bertasbih, alhamdulillah, kita memuji Allah. Dengan memuji dan menyanjungnya, insya Allah Allah akan menambahkan pemahaman kita terhadap arti dan pentingnya setiap titik dari sekian banyak ajaran agama kita
yaitu syariat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kesyukuran dan tanpa banyak memuji kepada Allah, maka mungkin kita akan berhenti di satu titik dan tidak bisa melangkah untuk lebih faham, sehingga banyak kita dapatkan umat Islam menjadi penghalang dari Islamic revival, munculnya Islam dan umatnya. Kita banyak mendapatkan saudara-saudara kita yang meneriakkan saya Muslim, ana Muslim, I am Muslim, tetapi dia alergi dengan syariat Islam. Kenapa demikian? Karena dia mungkin kurang bersyukur akan keislamannya, sehingga apa yang menjadi semangat doa dari Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana beliau selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah, fahamkanlah kami ya Allah terhadap hak itu hak. Tampakkan, perlihatkan dengan jelas kepada kami ya Allah yang benar itu benar, sehingga kami kuat dan beri kami kekuatan untuk menunaikannya. Dan tampakkanlah, fahamkanlah kami ya Allah yang batil itu batil, dan berilah kami kemampuan dan kekuatan untuk menghindari dan memusuhinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, subhanallah, lisan ini tidak boleh kering dari memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seandainya kita hitung-hitung nikmat dan rahmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, maka tidak ada setitik pun hasil kreativitas daripada manusia siapapun dia. Semuanya yang ada pada diri kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tampak pada jasad ini. Tapi lebih daripada itu, alhamdulillah, kita dihidupkan, kita diciptakan, dan kita telah diberi petunjuk ke jalan yang benar. Itulah al-Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita sebagai Muslim saat ini tentunya kita harus sadar, tidak mungkin Islam itu akan hadir kepada kita tanpa ujian dan cobaan. Cobaan akan silih datang dan akan selalu berganti corak menghampiri kita. Bisa berbentuk keluarga, bisa berbentuk teman, bisa berbentuk jabatan, atau mungkin bisa sesuatu yang paling kita cintai. Akhirnya kita harus memilih. Maka dari itu benar firman Allah, asiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya tidak ada seseorang yang beriman, tidak ada seseorang yang menyatakan keislamannya kecuali dia akan diiringi dengan ujian. Maka dari itulah dalam kesempatan mimbar suci saat ini saya ingin mengangkat betapa mulianya Islam, betapa mulianya keimanan kita yang telah bisa memberikan perlindungan kepada kita, yang telah bisa memberikan kekuatan kita agar kita bisa faham dan bisa kuat untuk menyikapi semua ujian-ujian yang datang kepada kita. Allah berfirman dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, dan orang-orang yang suka terjadinya kekejian yang tersebar di antara orang-orang yang beriman, maka mereka diancam dengan siksa yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha tahu, sedangkan mereka tidak tahu menahu. Quran surah An-Nur ayat 19.
Ayat ini hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, yaitu memberikan semacam kesadaran kepada kita bahwasanya kita sesama umat Islam harus memunculkan dan membentuk sebuah ikatan masyarakat yang saling memperkuat dan saling yaitu melindungi, saling mencintai, saling mengasihani. Tidak boleh di antara kita ada yang berperilaku merusak, mengacau, apalagi menyebarkan berita-berita yang menyakitkan kepada saudara-saudara kita. Kita diancam oleh Allah tatkala ada kelompok ataupun pribadi yang muncul menyebarkan isu yang mana merusak ketenangan dan ketentraman umat Islam. Mereka akan mendapatkan yaitu ancaman siksa di dunia dan siksa di akhirat. Dia akan diancam dengan had di dunia, begitu pula nanti di akhirat dia akan disiksa dengan azab yang demikian pedih. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kullu ummati mu'afan illa al-muhajirin illa al-mujahirin. Wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan amiltu al-bariha kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuh fayusbihu yakshifu sitra Allah alayhi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ayat ini menegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku pasti diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali orang yang pamer dosa. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, termasuk orang yang pamer dosa, pamer maksiat, yaitu orang yang berbuat dosa pada malam hari. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya dia dan Allah. Tapi tatkala pagi hari dia berkata, "Hei fulan, saya tadi malam berbuat ini dan itu, ini dan itu." Padahal semalaman Allah telah merahasiakan semua dosa-dosanya. Maka orang yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman tidak akan diampunkan dosanya. Kita harus memahami dan kita harus betul-betul berhenti di titik ini untuk meresapi kenapa Allah mengancam terhadap orang yang pamer dosa. Apa rahasianya? Rahasianya adalah yang terbesar, Allah ingin membentuk sebuah lingkungan masyarakat yang bersih dari gonjang-ganjing, yang bersih dari contoh dan tauladan yang buruk, yang didengar oleh generasi kita, yang dilihat oleh generasi kita, semuanya yang baik-baik. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan memberikan jaminan bahwasanya keluarga, pribadi akan betul-betul dilindungi oleh keluarga dan pribadi yang lain, karena semuanya saling terikat dalam satu kesatuan, yaitu ukhuwah Islamiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak dari kita saat ini yang tidak sadar. Kita kebablasan dengan kebebasan yang kita rasakan saat ini. Bahkan kita kadang-kadang berbuat dosa di kamar yang tidak ada orang tahu, kita expose ke media, sehingga orang sedunia tahu. Dan ini seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa terbendung. Kita kadang-kadang, yaitu sesuatu yang sebenarnya naif bagi kita, kok kita enak untuk mengekspos tentang aib diri kita. Padahal ini merupakan sebuah dosa besar, ancaman dari Allah dan Rasulnya. Orang yang seperti ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang ini telah merusak milieu dari masyarakat, lingkungan dari masyarakat. Betapa pentingnya Islam menempatkan masyarakat. Masyarakat harus dilindungi.
seorang pemimpin yang benar, seorang yang memimpin yang hak, seorang pemimpin yang sadar, maka betul-betul dia harus berfikir sebagaimana yang telah diarahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana agar masyarakatnya selamat, bagaimana agar lingkungannya selamat, bukan hanya mengiyakan, bukan hanya mengikuti apa seruan dan bisik-bisik daripada hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, hal ini harus mendapatkan perhatian dari semua penggiat, baik penggiat pendidikan ataupun politik ataupun dakwah. Mari kita sama-sama bersatu padu bagaimana untuk menyehatkan lingkungan kita ini, yaitu dengan mengeterapkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita anggap sepele dan mungkin kita anggap ringan-ringan saja. Padahal faktanya, hadirin dimuliakan Allah, tatkala pribadi kita selamat, tatkala keluarga kita selamat, maka akan terbentuklah sebuah lingkungan masyarakat yang selamat. Maka tatkala masyarakat kita selamat, maka pengaruh terbesar dari pendidikan selamat, berarti generasi kita akan selamat. Tapi tatkala lingkungan kita tidak selamat, masyarakat kita sudah kebablasan, juga dari pemimpin-pemimpin kita kebablasan, yang diekspos sesuatu yang negatif, sehingga yang menjadi contoh dan tauladan sesuatu yang negatif. Padahal sesuatu yang positif sulit untuk bisa diakses dan diadopsi. Sesuatu yang negatif sering menjalar kemana-mana tanpa dirasa. Su'ul khuluq yu'di, akhlak yang jelek itu menular dan daya tularnya tidak bisa kita bayangkan dahsyatnya. Adapun husnul khuluq betul-betul sulit untuk bisa diakses oleh generasi kita. Tapi yang terjadi sekarang, kita kebablasan, umat Islam kebablasan, karena kita sudah tidak bertafakur lagi dengan firman Allah, karena kita sudah alergi dengan ayat-ayat Allah. Bahkan ada dari segelintir umat Islam yang merasa Islam sudah tidak cocok lagi dengan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini permasalahan terbesar di umat kita. Ini permasalahan terbesar di umat Islam saat ini. Umat Islam sekarang ini bukan mahjub bil kafirin, tidak. Umat Islam bukan tertutup oleh kekuatan kufur, tidak. Orang kafir memusuhi Islam itu wajar dan itu pasti. Tetapi sekarang al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam sekarang tertutup oleh perilaku kita umat Islam. Mengaku Islam, tapi ternyata karakteristiknya jauh dari karakter dan akhlak Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah, juga Allah melalui Rasulnya menafsirkan ayat ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'tu ibadallah, la tu'dhu ibadallah, wa la tu'ayyiruhum, wa la tatlubu auratihim, fa innahu man talaba aurata akhihi al-muslim talaballahu auratah hatta yufdihahu fi baitih. Rawahu Ahmad. Menafsirkan ayat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sakiti hamba-hamba Allah, jangan hinakan mereka, jangan cari aib mereka, jangan usik aib mereka, jangan cari aib mereka, jangan cari kekurangan-kekurangan mereka. Barang siapa selalu mencari aib saudara muslim, maka Allah akan menampakkan aibnya kepada umat manusia. Bahkan dia tidak akan pernah berhenti untuk diaibkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia harus terhina di rumahnya sendiri dan oleh keluarganya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Inilah ancaman dari Allah. Jadi jangan sekali-kali kita merusak suasana kita. Jangan sampai kita merusak masyarakat kita. Jangan sampai kita merusak lingkungan kita, karena ancamannya berat. Barang siapa mengusik
kehormatan seorang muslim. Semua kelemahannya diekspos, semua kekurangannya diekspos. Maka Allah berjanji, Allah akan mengekspos semua kekurangan naib orang ini, sampai dia akan dijelek-jelekkan oleh keluarganya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dia tidak akan mendapatkan tempat, dan dia tidak akan mendapatkan yaitu arah kemana kakinya harus melangkah tatkala dia tidak bisa menyelamatkan lingkungannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah perlindungan Allah kepada kita. Inilah perlindungan Islam kepada kita. Ini melebihi daripada perlindungan apapun. Perlindungan yang bersifat kekuatan militer tidak seampuh dan sekuat perlindungan ini. Ternyata kekuatan militer tidak bisa membendung dekadensi moral. Ternyata kekuatan-kekuatan yang lain, kekuatan ilmu tidak bisa membendung kekuatan moral. Kekuatan politik tidak bisa membendung kekuatan moral. Tidak ada lainnya kecuali kekuatan Allah dan Rasulullah serta dinul Islam. Maka dari itulah, melalui mimbar Jumat ini, marilah kita kembali kepada Islam. Yakinlah hanya Islam sebagai yaitu yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya lahir tanpa keinginan dan tanpa niat. Ini terbukti dan ini fakta bahwasanya semua manusia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya bagi yang merasa milik Allah, bagi merasa yang dirinya lahir tanpa niat, tanpa keinginan, maka Allah berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita semuanya ini milik Allah, dan sungguh pasti kita akan kembali kepada Allah. Walaupun mungkin kita tidak suka, pasti kita akan mati. Maka dengan kesadaran ini, maka tidak ada jalan lain kecuali kita meyakini kita ini bukan milik diri kita. Saya Khatib Rusdi Ahmad bukanlah milik saya. Saya lahir tanpa niat, dan tatkala saya hidup, tatkala saya cinta kepada kehidupan ini, tatkala sang pemilik ingin mencabut saya, mengembalikan saya ke hadiratnya, saya tidak bisa menolak. Inilah fakta, inilah bukti bahwasanya saya adalah milik Allah. Maka yang berhak mengatur saya, yang berhak mengatur dunia dan semuanya ini hanya Allah sang pemilik. Bukan siapa-siapa, bukan pemimpin kita, bukan raja kita, bukan orang tua kita. Inilah keyakinan yang harus kita betul-betul perkokoh di dalam sanubari kita, sehingga betul-betul kita mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sadar kita akan pulang kepada Allah, dan kita dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala tabaraka wa ta'ala wa wasdaqul qailin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إن غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل ما في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.